Rukun Islam dan rukun iman adalah dua perkara yang saling menyempurnakan. Sebagaimana udkhulu fis-silmi kafah, ia berada pada dimensi yang berbeda. Dalam rukun Islam, syahadat adalah pengakuan lahiriah atau deklarasi di hadapan seorang manusia, sang pembawa al-wasilah, tanda bahwa seseorang secara lahiriah telah tunduk, patuh ke dalam sistem rohani yang diturunkan dari langit ke bumi. Dulu, transmitter itu bernama Nabi. Pasca nubuah berakhir, ia diteruskan kepada pewarisnya. Bisa seorang ulil amri minkum, rasulun min anfusikum, waliya mursida, atau al-ulama warusatul anbiya. Selaras dengan hal tersebut, dalam rukun iman yang pertama, yakni iman kepada Allah, bukan lagi deklarasi, melainkan koneksitas rohani. Saat ruh seseorang tersambung ke dalam sistem wasilah, ini bukan wilayah logika, tapi wilayah kesadaran di atas sadar, di mana Tuhan tidak lagi diimani lewat kata, tetapi dihadiri lewat getaran nurnya. Maka syahadat tanpa sambungan rohani hanyalah deklarasi tanpa koneksi, dan iman tanpa wasilah hanyalah keyakinan tanpa aliran nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengampu channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Bahasan kali ini yakni tentang makna syahadat sebagaimana termaktub dalam rukun Islam yang pertama, dan iman kepada Allah sebagai rukun iman yang pertama. Sekilas keduanya sama, namun sesungguhnya itu sesuatu yang berbeda secara dimensional. Dan alhamdulillah kali ini saya menemukan video terkait hal tersebut dari beliau yang saya hormati, Bapak M. Quraisy Shihab, seorang mufasir number one di negeri ini. Dengan kedalaman pemahaman beliau, tentu tidak sulit bagi Mbah Mun untuk menyampaikan paradigma baru dalam beragama, yakni melalui pembuktian secara empiris atau riset rohani. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kami adalah pelaku tarekat Qadim atau tarekat arwah yang tergabung dalam majelis zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, yakni sebuah praktek atau laku memperjalankan ruhani di alam Qadim. Inilah sejatinya hakul yakin, yakni peristiwa empiris di alam Qadim. Baiklah, agar pembahasannya lebih komprehensif dan sekaligus bisa menjadi perbandingan, berikut saya sampaikan video dari Bapak M. Quraisy Shihab berikut ini. Dalam konteks kita berbicara tentang rukun Islam, semua kan kita sudah tahu nih rukun Islam ya. Tetapi saya menduga keras bahwa sebagian besar umat Islam tidak paham apa itu rukun Islam, tidak paham apa itu syahadatain. Menarik bahwa syahadat itu disebut pertama kali dalam rukun Islam, ya kan? Makna ini juga kepercayaan tentang keesaan Allah itu disebut juga pertama kali, yang pertama di rukun iman. Kan rukun iman kan kamu harus percaya pada Allah. Sekarang apa yang dinamai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam dibangun atas 5 perkara. Itu yang pertama yang beliau sebut adalah syahadat.
Pertanyaannya, apa bedanya? Yang pertama di rukun iman percaya pada Allah, dan bedanya di rukun Islam juga syahadat. Apa bedanya? Kita seringkali terpaku pada kata-kata, tidak terpaku atau tidak melihat apa substansi yang diinginkan dari itu. Seperti itu. Ketika dikatakan Islam dibangun atas 5 perkara atau 5 hal, itu digambarkannya bahwa yang 5 hal itulah Islam. Padahal sebenarnya saya sering kali berkata, inti Islam itu akhlak. Inti Islam itu akhlak. Bedaan antara kepercayaan menyangkut wujud Allah dan keesaannya di rukun iman dan syahadatain. Bedanya, yang satu di dalam hati, yang satu dalam ucapan dan tindakan. Anda sudah dinilai Allah percaya padanya, pada keesaannya, walaupun Anda tidak ucapkan, ya kan? Tetapi Anda belum dikenal sebagai Muslim oleh manusia kecuali kalau Anda ucapkan syahadatain. Jadi sebenarnya ucapan syahadatain itu adalah untuk kepentingan Anda supaya Anda mendapat hak Anda sebagai Muslim. Saya beri contohnya. Ada satu orang, saya tidak tahu ini Muslim atau bukan Muslim. Ya, dia bukan Muslim. Boleh disolati atau tidak? Tidak boleh. Dia tidak punya hak untuk disolati karena dia kafir. Saya beri contohnya supaya lebih jelas. Kalau saya berkata, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kesaksian saya ini, yang saya ucapkan itu, tadi saya sudah katakan, maksudnya biar orang lain tahu saya. Jadi berarti ketika Anda mengucapkan syahadat, Anda harus mengakui bahwa ada wujud selain Anda. Jangan cuma berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Tuhan tidak perlu kesaksian Anda. Pembahasan soal ini nanti masuk. Bagaimana itu orang yang percaya Tuhan, tapi dia tidak ucapkan kalimat syahadat? Bagaimana itu kira-kira? Ucapan kalimat syahadat itu buat manusia. Tuhan tahu. Nanti kalau dalam bahasan ulama-ulama lalu itu masuk ke Abu Thalib. Abu Thalib itu tidak ucapkan kalimat syahadat. Tetapi dia bersaksi. Syahadat buat kita. Kita mengucapkannya supaya orang lain tahu saya ini Muslim loh. Pemirsa dimanapun berada, slide ini menjelaskan tentang dimensi-dimensi semesta, di mana pada garis titik-titik merah ini ke atas, ini adalah alam ketuhanan. Allah di sini sifatnya laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Karena ini adalah alam maha, dia maha qadim dan maha metafisika. Kemudian di alam bawahnya inilah yang disebut alam qadim, alam metafisika ultra, berisi nur atau ruh atau partikel, alam yang sifatnya tetap, baku dan mutlak. Dan dalam fisika ini dikenal dengan alam singularitas, alam tunggal. Kemudian di alam paling bawah inilah alam dunia ini yang sifatnya baru dan terbarukan. Dan dia sifatnya relatif, bentuknya materi, dan bisa dipahami secara akal empiris. Namun di alam dunia ini ternyata juga ada alam imateri rendah, yaitu kita sebut metafisika infra. Jadi mirip sama dengan alam di atas dunia ini. Ini metafisika infra, yang alam qadim ini metafisika ultra. Ini juga disebut alam akhirat. Dan ternyata ada kebersambungan antar alam ini. Jadi Tuhan yang maha qadim, maha metafisik ini tidak mungkin mendiami alam relatif ini. Karena maha mutlak tidak mungkin berada di alam relatif. Ini sunatullahnya. Jangankan di alam ini, di alam qadim ini pun
Tuhan tidak bisa berada di sini. Oleh karenanya, beliau membuat sebuah hukum, yaitu sistem wasilah, atau bahasa fisikanya adalah ultrastruktur rohani. Di alam qadim ada utusan beliau, yaitu Ruh Rasul, dan di alam dunia ada pembawanya, itulah transmitter rohani, yakni seorang nabi. Nabi adalah entitas manusianya. Berbeda dengan rasul, rasul adalah entitas rohani. Namun setiap nabi dipastikan membawa ruh rasulnya. Jadi ruh rasul adalah sebuah frekuensi ilahiyah atau sebuah channel yang fungsinya sebagai adaptor dimensional yang mengadaptasi antara alam laisa kamitslihi syai'un dengan alam dunia ini, yang mempersambungkan alam dunia ini dengan alam laisa kamitslihi syai'un. Sehingga ketika Tuhan menurunkan wahyu pun harus melalui tali wasilah ini. Demikian halnya ketika manusia berdoa harus melalui tali wasilah ini. Karena ini jalur satu-satunya yang menghubungkan lintas dimensional. Nah, kemudian menarik terkait dengan metodologi dalam beragama yang termanifestasikan dalam rukun Islam dan rukun iman. Ternyata kalau kita elaborasi, rukun Islam itu berada di alam dunia ini. Alam yang sifatnya diferensiasi, yang sifatnya materi. Sehingga seluruh tentang aktivitas di sini harus jelas. Subjek, predikat, objeknya itu harus jelas. Jadi ketika seseorang bersyahadat, dia harus ada yang seseorang yang mengucapkan, ada yang diucapkan, yaitu predikatnya, dan ada yang menerima ucapan. Itulah sebagai objeknya. Maka dalam syahadat dia harus ada seseorang yang mendeklarasikan, dan predikatnya yaitu lafadz syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disampaikan kepada siapa? Kepada pembawa wasilah. Dulu adalah seorang nabi. Inilah yang kami pahami dalam perspektif tarekat qadim atau tarekat arwah. Kenapa harus seorang pembawa wasilah? Karena ada konsekuensinya. Dan kemudian yang kedua, karena ini terjadi di alam dunia yang sifatnya relatif, ini memungkinkan bisa dimanipulasi. Karena alam ini sifatnya relatif, sehingga dalam Quran Surat Al-Hujurat 14, ketika sekelompok Arab Badui menghadap Rasulullah, mereka berkata, "Ya Rasul, kami telah beriman kepadamu." Tetapi apa jawab Rasul? Kamu baru berserah diri, kamu baru berislam, karena iman belum ditancapkan ke dalam dadamu. Jadi dari Al-Hujurat 14 ini sudah sangat jelas bahwa Islam itu bisa dibaca secara empiris, bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Namun iman sifatnya ruhani, dan Rasul yang tahu itu. Dan konsekuensi dari pelaksanaan rukun Islam ini, maka dia secara syariat tunduk, patuh, dan berserah diri kepada al-wasilah, kepada pembawa wasilah ini. Inilah yang membedakan antara Mbah Mun dengan Bapak M. Quraish Shihab. Jadi Mbah Mun sudah lebih teknikal, orangnya harus jelas, karena ini adalah alam diferensiasi. Jadi harus jelas siapa yang menjadi subjek, apa predikatnya, dan siapa yang menjadi objek. Karena ini sekali lagi adalah alam diferensiasi. Dan disinilah yang memungkinkan manusia itu mempunyai pendapat, mempunyai perspektif. Karena di alam relatif ini dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Jadi segala sesuatu, segala entitas di ruang ini
sifatnya relatif. Di ruang yang berbeda dan waktu yang berbeda akan terjadi perbedaan. Selanjutnya, bagaimana dengan rukun iman? Dalam praktek tarekat arwah, syarat untuk menjalankan rukun iman yaitu adanya kebersambungan ruhani kita dengan sistem wasilah tersebut. Oleh karenanya harus diawali dengan baiat dulu atau aktivasi ruh, yakni berupa aktivasi ruh iman dan ruh kitab atau nur iman dan nur kitab sebagaimana Quran surat Asy-Syura 52. Kemudian dilanjutkan dengan menyamakan frekuensi melalui serangkaian metodologi. Jadi sebagai orang awam, kita harus berbaiat kepada seorang pembawa transmitter ini, seorang al-wasilah, kemudian kita menyamakan frekuensi ruhani kita melalui metodologi baiat, rabitoh, zikir, suluk, dan ubudiyah. Namun pada prinsipnya adalah kita bagaimana mempersambungkan ruhani kita. Kemudian selanjutnya untuk menjalankan rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikatullah, kepada kitabullah, Rasulullah, akhirat, qada dan qadar, di mana rukun iman di sini sifatnya genuine, sifatnya otentik. Jadi di sini belum ada nama, hanya Allah saja, dan Allah sendiri sebenarnya berada di alam maha di sini. Jadi di sini pun tidak ada nama kita, tidak ada nama Rasul, semuanya masih asli, masih dalam bentuk nur ataupun ruh. Oleh karenanya untuk menjalankan alam akhirat ini kita harus sampai pada level mi'raj. Tentu dalam kesadaran di atas sadar sampai kepada pemahaman hakul yakin. Hakul yakin adalah peristiwa empiris di alam qadim ini. Jadi ini yang menyaksikan ruhani. Alam qadim ini alam ruh, manusia pun punya ruh. Ruh ketemu ruh, ya menjadi empiris, nyata, atau limit fisika. Sehingga dalam diri kita dapat saya jelaskan seperti ini, bahwa diri, jiwa, atau kesadaran merupakan hasil interaksi antara ruh, akal, kolbu, dan naluri. Itulah yang dinamakan dengan kesadaran. Jadi karena syahadat ini berada di alam dunia ini, manusia cukup berada dalam kesadaran alam sadar atau bahkan alam bawah sadar. Karena di sini sifatnya deklaratif kepada manusia. Alam sadar adalah ketika kesadaran kita didominasi oleh akal rasional, dan alam bawah sadar ketika kesadaran kita didominasi oleh naluriah ini. Namun untuk beriman atau menjalankan rukun iman, kita harus berada di alam atas sadar, di mana ketika kita dibaiat, pada prinsipnya adalah mematikan kolbu, akal, dan naluri, sehingga yang muncul adalah kesadaran rohani. Inilah prinsip mutu qabla anta mutu, yaitu mematikan unsur-unsur yang sifatnya material, sehingga jiwa kita, nafas kita, kesadaran kita berada dalam kesadaran rohani atau kesadaran alam atas sadar. Maka dengan bimbingan al-wasilah, ruh ini bisa memasuki lorong singularitas ini, lorong vakum dimensional, atau dalam kitab suci disebutkan sebagai sirotol mustaqim. Proses naiknya kesadaran dari nafas menjadi nafas aksen itulah yang dinamakan mi'raj. Untuk menjalankan rukun iman ini, ya kita harus mi'raj, lapis demi lapis. Jadi ketika kita mi'raj yang pertama, nafas kita menjadi nafas aksen,
kemudian mi'raj lagi menjadi nafas double aksen, mi'raj lagi menjadi nafas triple aksen, dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Untuk menjalankan rukun iman tidak mungkin kita hanya berlandaskan kepada syariat belaka, karena sudah berbeda alamnya. Pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga hal ini mencerahkan bahwa pada hakikatnya rukun iman dan rukun Islam adalah sebuah mekanisme yang tersistem, yang bermetodologi dalam beragama. Satu dan yang lainnya saling mempertanggungjawabkan dan saling menyempurnakan. Sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa rukun Islam adalah berada dalam dimensi lahiriah di alam dunia ini, sedangkan rukun iman dia berada di alam akhirat, alam qadim, atau dalam bahasa fisikanya adalah alam singularitas, alam tunggal, yang di situ tidak ada nama, tidak ada zat, tidak ada materi. Karena itu ruang yang tanpa materi, ruang dan waktu. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.